Oke. Baik, perhatikan lagi. Jadi ini contoh yang dipakai. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada layoutnya. Silahkan di Photoshopnya itu lagi ya, dibuka lagi, bisa dari open. Nah, bisa di open yang PDF ya. Oke, sudah semua diimport, mau JPEG mau PDF nggak masalah tadi ya, mau screenshot juga tidak masalah. Nah ini kalau biasanya ada crop to, pilih media box, gitu ya. Kalau media box nanti ukurannya adalah ukuran kertas. Tapi kalau bounding box, misalnya kita udah punya ukuran A3, nanti di bounding box biasanya dia mengikuti. Tapi kalau media box nanti dia jadi tetap di A3, jadi akan lebih besar daripada ini. Kemudian ukurannya sudah, karena dia disetting A3, ketika di print jadi sudah pas gitu ya. Nah modenya masih grayscale, sebenarnya nanti harusnya diganti jadi yang mode RGB. Oke. Nah ini tampilannya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Tadi karena transparan, bisa kita tambah layer baru, terus layer 2 ini nih kita taruh di bawah ya. Nah, kemudian kita fill. Di sini kalau ada lihat bentuknya kayak ember gitu ya, kayak tempat paint. Silahkan dipilih, tapi di tampilan Photoshop itu ada di bawahnya ada titik. Nah ini nanti pilih yang ditahan dulu saja. Nanti ada pilihannya nih, ada yang bentuknya gradient atau yang paint bucket. Pilih yang paint bucket. Kemudian pilih warnanya warna putih. Sini nih, saya ganti warnanya warna putih. Kemudian nanti ada bisa langsung jadi warna putih begini. Ini. Tapi di sini ada pilihan ketika kita paint bucket gitu ya, mode paint bucket. Di sini ada pilihan contagious dan all layer. Kalau contagious itu dia akan berpengaruh ke yang di layernya, tapi kalau ketika kita klik all layer, dia akan melihat garis-garis yang lain. Jadi yang warna yang lain akan tertahan. Paham di sini? Jadi kalau tadi saya nyalakan all layer, misalnya yang saya warnakan yang warna putih ini nih ya, nah ini gitu ya. Nah itu hanya satu gitu ya, ketahan yang sini masih tertahan nih. Tapi kalau all layernya dimatikan, nah ini jadi semuanya bisa diwarnai. Jadi sebenarnya jadi satu full itu. Nah ini sudah menjadi base-nya nih. Silahkan dibuat dulu seperti ini. Oke, sudah semua? Ayo yang belum. Nah, kemudian kita mulai menambahkan dulu tekstur gitu ya, yang paling mudah menambahkan tekstur. Oke. Setidaknya menambahkan warna dulu deh kalau begini. Misalnya ini kita buat layer baru gitu ya. Kita buat layer baru.
Di sini ada layer 3 gitu ya. Saya mau mewarnai area ini jadi garasi, nanti ada layer baru lagi. Mungkin saya rename ya. Ini adalah layernya garasi. Kemudian nanti ada satu lagi, nama layernya adalah taman. Oke. Jadi supaya berbeda nih antara layer garasi dan layer taman. Misalnya kita di layer yang mudah dulu, layer taman. Nah, tadi sudah paint bucket gitu ya. Kalau paint bucket sebenarnya tinggal diwarnai, tapi di sini belum ada garisnya. Belum ada garis yang membatasi antara taman dengan garasi. Nah, bisa kita menggunakan brush tool. Pilih yang kayak kuas, seperti kuas ini. Tapi kalau kita tahan, nanti ada pilihan, bukan yang sebentar, brushnya yang ini nih. Biasanya saya dengan shortcut B itu brush. Kalau kita ketik B nanti brush, tapi nanti ada pilihannya dua nih. Ada banyak sebenarnya. Ada yang brush tool, ada yang pencil tool, dan yang lain sebagainya. Tapi paling tidak dua ini. Nanti bedanya apa brush dengan pencil tool? Kalau pencil tool biasanya bentuknya kayak pixelate gitu ya. Nah, cara sekarang kan ini sudah begini nih. Cara untuk memperbesar ukuran paling mudah dengan tadi kita ganti brush di sininya ya, ukurannya, size-nya berapa gitu ya, mau yang berapa. Kalau misalnya saya tidak bisa melihat ininya nih, garisnya sebenarnya sebesar apa sih? Coba dimatikan caps lock-nya. Kalau caps lock-nya dimatikan nanti kita ketahuan nih, oh sekarang ukuran si brush-nya itu sebesar ini. Nah, jadi karena terlalu besar. Mau diganti kecil, berarti balik lagi ke sini, ke bagian sini, atau biasanya juga bisa klik kanan di brush-nya, nanti diatur. Klik kanan, kemudian nanti diatur nih mau yang sebesar apa nih. Bedanya nanti antara pensil dengan yang brush biasa, pensil itu tidak ada pilihan. Biasanya hanya keras gitu ya. Si ininya. Dia bentuknya kaku gitu ya. Nah, ini nih. Kalau bentuknya pensil, dia ada pixelate gitu ya. Tapi kalau nanti kita pilih yang brush, kita bisa macam-macam. Misalnya yang soft gitu ya. Tapi tadi harus pilihnya yang brush. Nah, ini misalnya paling mudah adalah general gitu ya. Kemudian ukurannya bisa diperkecil. Nah, beda yang tadi pixelate kan, kalau ini bulat. Tapi ada gradasinya. Nah, kalau misalnya kita fungsinya hanya untuk memfill dulu, paling mudah adalah dengan pensil. Karena kalau misalnya dengan ini, kalau kita dengan yang brush biasa gitu ya, kemudian nanti kita fill, nanti ada sisanya. Nah, ini enggak begitu, ini kan harus dirapi-rapihin lagi. Jadi nanti biasanya tetap menggunakan yang pensil. Yang tadi B, pilih yang pencil tool. Ini dihapus dulu misalnya ya. Kemudian tadi karena ini layer taman, berarti saya mau mewarnai area taman. Nah, ini kan tadi kalau mengganti ukuran klik kanan gitu ya. Kemudian pilih size. Kalau tadi masih ingat yang shortcut yang begini, itu juga bisa digunakan untuk memperbesar dan memperkecil brushnya. Jadi silahkan dicoba gitu ya. Kalau misalnya kita klik hanya tidak perlu pakai kontrol, jadi hanya kurung buka kurung tutup, nanti ukurannya berbeda. Nah itu silahkan kita brush nih. Karena saya maunya sebenarnya pen bucket gitu, cuma belum selesai. Kalau misalnya begini kan agak kurang rapi gitu ya.
Nanti bisa dengan pencet shift. Jadi klik dulu yang mana, misalnya area ini, kemudian klik shift ke bawah, shift dulu, baru nanti diklik yang bawahnya, nanti dia jadi bentuknya lurus gitu ya. Walaupun tadi karena di sini tidak begitu pas gitu ya, jadi masih agak patah-patah nih. Cuma dia sudah tarik satu garis lurus. Oke. Kemudian apalagi saya perlu yang di sini nih, menutupi garis yang putus-putus tadi. Nah, sudah ini, karena ini sudah tertutup sih ya secara garis, kita bisa pakai tadi yang G atau pen bucket tool. Kemudian dinyalakan all layernya. Nah, ini sudah jadi full. Ya ini mungkin lebih nih, nah, tapi sudah bisa. Sisanya bisa kita brush. Nah, jadi semuanya terpakai ya, sudah satu area taman. Oke, sampai di sini tulisan tamannya kan hilang sekarang ya. Itu bisa kita ganti. Tadi awalnya normal. Nah, layer taman ini kita ganti nih. Kita ganti misalnya jadi multiply. Kalau multiply dia jadi di double dengan di bawah. Nanti silahkan dicoba gitu ya. Kalau overlay bagaimana, kalau darken bagaimana, tapi biasanya saya menggunakan yang multiply atau darken. Nah, ini jadi tetap ada. Walaupun akhirnya tulisan 400-nya akan lebih gelap karena tadi darken. Cara yang mudah, cara yang lain misalnya mau ditransparansi gitu ya, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Atau mau level tamannya di bawah layer tanaman. Nah, itu juga bisa, tapi karena aslinya di sini tamannya sudah warna putih, dia jadi tidak bisa gitu ya. Mungkin ini yang harus diganti jadi layernya layer multiply. Nah, jadi dicoba-coba saja gitu. Nah, mungkin saya taruh dulu di atas itu ya, multiply-nya. Oke. Kemudian kita buat lagi yang garasi gitu ya, di layer garasi. Nah, silahkan di layer garasi, kemudian saya warnanya abu-abu gitu ya. Nah, ini kemudian kita fill itu ya. Apakah saya mau di fill semuanya? Berarti kalau di fill semuanya, ketika fill pilih yang all layernya dimatikan. Jadi ini semua sudah langsung. Nah, silahkan dicoba dulu dua ini. Warnakan, diwarnai salah satu atau dua warna dasar. Ayo dicoba dulu. Untuk pilih pen bucket, saya biasanya shortcutnya G. Tapi kalau G-nya belum ada, biasanya untuknya gradient. Nah, di situ klik kanan. Nanti ada pilihan, ada pen bucket sama gradient tool. Kalau untuk brush pakai B. Tapi tadi kalau untuk pakai pensil nanti disetting ya, yang pakai yang pensil atau yang brush biasa. Kalau untuk warnain full dasar kayak gini, pakai pensil lebih mudah. Dan untuk besar kecilin brushnya
bisa klik kanan saat lagi diberas atau langsung ketik kurung buka apa kurung tutup. Ayo yang belum masih di Photoshop silahkan dikerjakan di Photoshop dulu, di screenshot saja progresnya, nggak perlu sampai detail. Yang penting kita bisa tahu dulu cara mewarnanya. Gak apa-apa kalau ada hacksnya, gak masalah. Yang masih belum rapi, yang penting kita bisa tahu dulu cara dasarnya bagaimana. Karena kalau mau sampai full semua dirapikan itu bisa lama ya. Idealnya tidak perlu di hack supaya tidak masih bisa langsung di full ya warnanya. Cuma tadi apakah hacksnya harusnya dibuat dari terpisah saat di-hack itu memang akan butuh pengalaman. Oh kita tahu yang mana sebenarnya yang perlu di-hack, yang mana yang enggak. Kalau untuk belajar nggak masalah, ini juga masih ada gitu ya. Ini bisa di setidaknya prinsip dasarnya. Oke, sudah? Kita next ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah memberi tekstur. Sekarang bisa dicari di internet misalnya ya, tekstur untuk rumput. Nah, mungkin coba dicari di internet, cari yang seamless. Biasanya cari kata kuncinya misalnya seamless tekstur supaya nanti flow gitu ya, nggak banyak potongannya. Nah, misalnya dipilih salah satu dari yang tekstur ini. Nah, misalnya saya mau mengambil yang ini nih, silahkan di save bentuknya, kalau bisa bentuk JPEG atau PNG tidak masalah gitu ya. Nah, kita punya dapat ini satu gambar ini, silahkan di download dulu. Saya mau cari satu lagi yang teksturnya aspal gitu ya, atau kalau nggak aspal ini brick yang batu bata. Oke, sudah dapat dua ini, silahkan di download dulu kalau belum, dicari apapun itu gitu ya, di download untuk tekstur-tekstur yang akan digunakan. Bisa JPEG, bisa PNG.
Oke, sudah ya diwarnai, sudah dicari tadi ya, seamless. Kata kuncinya kalau bisa yang seamless. Nah, saya mau mengajarkan ada beberapa cara gitu ya. Sebenarnya banyak cara untuk membuat tekstur. Cara yang pertama gitu ya, kan ini sudah bentuk misalnya di taman. Nah, bisa kita klik kanan, kemudian nanti bisa pilih blending option. Klik kanan di layernya, nanti pilih blending option, nanti akan muncul seperti ini, layer style. Ini yang cara paling mudah gitu ya. Kemudian nanti pilih tekstur. Dan teksturnya nanti bisa dicari di mana. Oh, sebelum itu, nah kita belum di sini bisa pilih sebenarnya teksturnya apa gitu ya. Saya bikin cancel dulu. Nah, sebelum itu coba kita buka dulu salah satu gambar ini ke file baru. Kalau saya biasanya langsung aja drag, tapi jangan di drag file yang di layer yang kita kerjakan, tapi di luar di sampingnya. Nanti jadi satu file sendiri gitu ya. Nah, ini kemudian kita pilih file, kita pilih edit gitu ya. Kemudian nanti pilih edit, kemudian define pattern. Silahkan diklik define pattern. Nah, nanti di sini menjadi pattern baru. Apa misalnya rumput 1. Silahkan nanti di OK gitu ya. Jadi ini sudah dalam bentuk rumput. Kita kembali lagi ke sini tadi ya, klik kanan di layarnya, kemudian pilih blending option. Pilih yang blending option. Kemudian tadi balik ke tekstur. Kemudian kita pilih tekstur yang baru. Nah, di sini ada tekstur yang baru nih. Sudah teksturnya baru. Kemudian di sini warnanya masih warna bukan yang emboss, tapi pilih yang pattern overlay. Nah, ini nih. Salah, bukan yang bevel and emboss, tapi yang pattern overlay. Kemudian pilih yang rumputnya. Nah, ini sudah kurang lebih terlihat gitu ya rumputnya. Opacity-nya masih bisa di sini, masih bisa diatur. Opacity-nya, kemudian scale-nya. Nah, tadi scale-nya mau lebih kecil. Nah, itu juga bisa diatur sebesar apa. Oke. Nah, ini jadi satu layer. Nah, ini sudah dalam bentuk ada efeknya. Kalau kita brush lagi gitu ya, jadi saya mati ini efeknya misalnya ya, matanya dimatikan. Ini balik ke yang warna awal gitu ya. Nah, ini kalau kita brush masih di layer yang sama gitu ya, akan bentuknya selalu rumput sekarang gitu. Tapi tadi ketika kita matikan warnanya, mungkin warnanya beda nih. Tadi saya karena warnanya masih abu-abu gitu ya. Tergantung mau dirapihkannya dari mana gitu ya. Idealnya adalah warnanya disamakan dulu. Ini saya warnanya cara mengambil warna paling mudah adalah dengan ini ya, pipet, yang bentuknya pipet. Saya tidak begitu hafal kalau ininya, tapi kalau shortcutnya menggunakan klik option, option ya kalau di atau alt ya di Windows. Nanti dia berubah jadi bentuknya pipet. Nih yang tadi awalnya ini jadi warna bentuknya pipet. Nanti diambil warnanya, silang. Jadi bisa diwarnain lagi. Kalau efeknya dinyalakan jadi rumput. Pipet itu yang ini ya, eyedropper.
Pilih eyedropper tools, itu ada di sini. Nih yang ini nih, bentuknya kayak pipet. Itu kalau saya tadi ketika brush saya pilih itu alt ya, alt atau option kalau di Mac, nanti pilih warnanya. Nah untuk yang pavement juga sama gitu ya, kita pilih dulu pavementnya, kita drag di file baru. Nah pilih edit, kemudian pilih define pattern. Mungkin ini ada namanya paving block 1, paving 1. Oke. Kemudian di sini kita pilih di garasi, kita klik kanan bisa atau klik 2 kali sebenarnya juga bisa. Klik 2 kali yang biasa, kemudian pattern overlay, pilihnya yang ini ya. Nah, idealnya adalah mencari yang seamless. Kalau yang seamless ini tidak ada patahannya. Nah, kalau ini kan masih ada patahannya. Kalau ada yang dapatnya yang seamless, dia akan selalu sama. Nah, di sini. Tadi karena di sini pilihannya normal, pattern overlay normal, teks di bawahnya masih belum terlihat, jadi mungkin bisa diganti nih di sini. Jadi yang multiply. Nah, kalau di multiply, tapi jadi terlalu gelap dia dengan yang sama, atau misalnya dengan darken. Nah, mungkin dengan darken sama gitu ya. Ini juga sama. Pilih yang darken. Warnanya jadi berubah sedikit nih kalau darken. Atau ya udah tetap normal, tapi nanti kita ganti layer yang di atas ini yang kita bentuk multiply. Nah ini lebih mudah biasanya. Oke, ini cara pertama. Cara kedua sebenarnya ada, gitu ya. Misalnya dengan yang sama, gitu ya. Saya mau buat. Nah, untuk mengcopy layer sebenarnya ada caranya mudah. Ketik Ctrl J itu biasanya mengcopy layernya. Kemudian tadi saya mau buat lagi dengan yang cara kedua. Ini saya clear dulu. Cara menghapus efeknya gitu ya. Ini kan masih ada efeknya nih. Efeknya masih ada, kita klik yang clear layer style. Ada copy layer style, ada yang clear layer style. Pilih yang clear untuk menghapus. Nah, ini cara yang kedua dengan yang klik sebelah sini, yang di kayak garis yin and yang gitu ya, hitam putih di layer. Kemudian pilih yang pattern. Nah ini pilih yang tadi rumput ya. Ini adalah sebenarnya cara kedua. Kita membuat semua layer ini adalah layer rumput, tapi kita akan masking. Nah ini kalau cara sebelum balik lagi gitu ya. Ketika tadi klik taman, coba klik Ctrl, kemudian pilih layernya. Dia akan menselect area semua yang ada di layer itu. Jadi ini sudah terselect gitu ya. Kemudian tadi pilih yang tadi, klik pattern, nanti semua yang ada di di sini adalah layer dari layer terbaru gitu ya. Tapi di sini ada hitam. Bedanya kalau di sini ada hitamnya nih. Nah ini adalah bentuk dari masking.
Kalau masking prinsipnya adalah warna hitam itu membuat dia tidak ada. Kalau warna putih membuat dia warnanya jadi ada. Jadi kita cukup warna hitam atau putih, misalnya mau di brush juga bisa. Kalau hitam berarti akhirnya menghapus. Dia tidak bisa, bukan prinsipnya bukan menghapus tapi memberi warna infonya hitam atau putih, 0 atau 1 gitu ya. Itu prinsip dari masking. Nanti ada plus minusnya, kapan kita perlu masking, kapan kita perlu yang biasa. Kalau yang sudah advance biasanya kita banyak menggunakan masking. Tapi kalau untuk skala sederhana tadi dengan yang cara satu pun nggak masalah. Itu. Oke. Ini yang pertama gitu ya. Kemudian misalnya saya mau membuat tanaman gitu ya, yang beda lagi. Kita bikin layer yang lain adalah layer ini semak misalnya ya namanya. Kemudian layer semak tadi kita warnakan yang agak gelap misalnya di sini. Nah, kurang lebih misalnya seperti ini ya, warnanya saya gelapin dulu hitam. Nah, kemudian kita dipilih yang overlay pattern overlay, kemudian cari apakah di sini ada yang rumput tadi ya. Mungkin saya nemu nih yang begini, misalnya warnanya yang lebih gelap. Nah, ini bisa dengan seperti ini. Nah, tapi tadi kita tahu semak kan warnanya ada ketinggian ya, beda dengan rumput. Kita bisa klik yang drop shadow. Nah, klik drop shadow, dinyalakan. Jadi selain yang pattern overlay adalah drop shadow. Nah, di drop shadow kita bisa cek nih, sebenarnya mau bagaimana nih terhadap rumput. Opacity-nya mau dibesarin atau dikecilin tuh, beda ya. Ketika opacity-nya besar sama kecil. Kemudian sudutnya, angle-nya, apakah mau yang seperti ini gitu ya, mau yang arahnya kemana. Kemudian distance-nya mau sebesar apa sih gitu ya, jaraknya, jarak bayangannya. Kemudian spread berarti apakah mau begini atau mau yang menghilang gitu ya. Terakhir size. Nah ini nanti silakan dicek gitu. Idealnya kan mungkin akan lebih dalam gitu ya kalau misalnya semak. Nah ini sudah menjadi satu. Oke. Warna rumputnya kayak terlalu kurang gitu ya. Itu bisa juga kita misalnya ganti levelnya, ketik Ctrl L. Itu biasanya untuk mengubah gitu ya si terang gelapnya dari si ini. Kalau nggak bisa biasanya di sini saya tambahkan level. Nah level ini, jadi kalau yang di sini kan tamannya saya mau warnanya mau lebih terang gitu ya. Bisa dengan transparansi bisa, tapi saya biasanya dengan yang lain. Tadi klik yang yin and yang ini. Kemudian klik, bisa di level, bisa di hue atau brightness. Bisa dicoba di salah satu sini gitu ya. Bisa brightness atau kita ganti level atau nanti hue saturation. Misalnya saya mau yang hue saturation. Nah ini saya mau ganti warnanya, warna kuning, merah gitu ya. Mau yang warnanya hijau tapi agak terang gitu ya. Berarti hue-nya, lightness-nya gitu ya. Kemudian saturation, mau apakah lebih terang atau enggak gitu ya. Nah, tapi permasalahannya di sini semua layer yang di bawahnya akan terkena. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan, kemudian pilih create clipping mesh. Pilih yang create clipping mesh.
Nanti dia ada berubah di sini nih. Dia hanya ke layer yang taman. Nah, cuma tadi di sini karena efeknya masih sebentar. Nah, ini kelemahannya ketika menggunakan pattern overlay gitu ya. Jadi kadang tidak berguna si efek-efek yang lainnya gitu. Jadi harus settingnya di dalam. Makanya saya jarang menggunakan yang versi pattern overlay di sini. Nah, ini coba dibalikin lagi. Nah, ini bisa jadi kita pindah garisnya di atas gitu ya. Atau mau nggak mau kita harus setting dari sininya. Kalau memang mau warnanya dirubah gitu ya, opacity-nya apakah diganti gitu ya. Jadi agak manual ketika kalau menggunakan di sini. Misalnya saya mau ganti levelnya gitu ya. Ganti level. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi lebih terang. Oke. Si pavement juga sama, kalau mau dibuat agak ketinggian gitu ya, itu juga bisa. Klik kanan, kemudian ditambah lagi drop shadow gitu ya. Drop shadow-nya mungkin arahnya yang ke arah sebaliknya gitu ya. Kemudian karena dia kecil mungkin hanya tipis gitu, sedikit. Yang taman tadi lupa belum dinyalain drop shadow-nya. Nah, ini ketika use global light berarti semuanya akan sama nih ukurannya nih. Biasanya dimatikan saja gitu ya, supaya nanti tidak sama arahnya. Jadi secara ketinggian sudah ada informasinya. Oke. Nah, kemudian menambahkan pohon. Nanti silahkan, berarti pohon kita ambil di internet gitu ya. Nah, misalnya kita ambil salah satu dari layer ini ya, pohon apa misalnya. Kalau pohon silakan ambil yang PNG gitu ya, supaya memudahkan. Misalnya saya mengambil yang bukan PNG, tidak masalah nih ya, saya ambil yang ini gitu ya, yang bentuknya JPEG terus banyak. Nah, ini
Nah, sudah dapat gitu ya, walaupun filenya kecil. Kalau yang ini nanti bisa dicari yang referensinya yang baik gitu ya. Tapi untuk latihan gitu ya. Nah, ini warnanya kan masih ada putih-putihnya. Kita kalau bisa akan hapus dulu. Cara menghapusnya, kalau misalnya pernah menggunakan Magic Wand Tool atau klik W gitu ya. Klik W, kemudian nanti dipilih warna yang putih sama, nanti di delete. Ini dimatikan dulu si ininya. Nah, paling mudah adalah begitu. Cuma nanti kan berarti ini warna putihnya di sini dihapus lagi manual gitu ya. Nah, ketika kita pilih Magic Wand Tool, di sini ada toleransi. Ketik tadi yang W gitu ya, ada toleransinya sekarang 5. Kalau kita perbesar misalnya jadi 30 lah misalnya. Nanti dia akan lebih banyak variasinya. Jadi ini langsung terhapus. Begitu. Kebayang? Jadi kalau tadi cuma 5 gitu ya, dia hanya sedikit yang di ini. Nah, masih ada banyak sisa putih-putih. Tapi kalau tadi saya buat 50 gitu ya, 30 itu full. Misalnya ternyata saya mau buat 100 gitu ya. Kadang terlalu banyak, akhirnya malah sampai habis di yang lain. Jadi warna yang makin mendekati gitu ya, warna-warna yang lain misalnya ini jadi ikut terhapus kalau toleransinya terlalu tinggi. Itu cara pertama. Nah, kalau dengan Wand Tool kelemahannya sebenarnya, tapi itu juga mudah gitu ya. Kelemahannya adalah bagian yang putih ini belum ini ya, harus kita Wand Tool lagi gitu ya, hapus lagi. Nah, cara yang lain biasanya saya menggunakan cara yang pilih, select, kemudian pilih color range. Jadi kita akan memilih dari warna color range. Dan kita ambil pipetnya di sini, mau yang mana nih? Nah, ini. Terus kelihatan sebenarnya dengan toleransi di sini toleransinya 0 gitu ya. Yang terselect adalah seperti ini. Tapi kalau kita selectnya semakin banyak, tinggi gitu ya, akan terselect semua yang ini. Diokekan misalnya ya, baru kita delete. Nah, ini jadi bagian dalamnya akan ikut terhapus. Pilihannya itu. Kita mau mengambil salah satu dari warna ini gitu ya. Karena ini kalau diambil kan semuanya terbawa gitu ya. Kalau kita pindah Ctrl C, kemudian taruh di sini, berarti kan semuanya. Caranya biasanya dengan kita pilih yang ini dalam satu yang layer sama. Kalau tadi Magic Wand Tool itu untuk memilih warna spesifik. Nah, ini kita pilih yang ini, yang kedua. Ini yang ini namanya adalah Marquee Tool. Rectangular gitu ya, yang Marquee Tool. Kita ambil misalnya salah satu nih, atau ellipse atau apa, tapi kita ambil misalnya yang ini. Nah, ini bisa langsung di drag, tapi kalau saya biasanya dengan cara klik kanan, kemudian nanti ada layer via copy, ada layer via cut. Kalau layer via cut berarti layer yang awalnya akan hilang di sini, tapi kalau layer via copy dua-duanya masih ada. Saya mau layer via cut ya, jadi akan ada muncul layer baru. Layer 0 adalah semua. Nah, ini jadi layernya sudah terpisah. Yang layer 1 ini hanya tanaman itu. Ini kalau misalnya tadi dalam file ini sangat banyak tanaman gitu ya, tapi kalau dapatnya PNG tidak perlu step ini gitu ya. Udah dapatnya satu pohon dan PNG itu bisa langsung diambil atau langsung di drag. Nah, ini sudah bisa jadi satu. Taruh jadi pohon. Idealnya harusnya ada ininya ya, ini putih-putihnya hilang, tapi nggak masalah.
kita bisa tambah tadi drop shadow gitu ya, drop shadow, kemudian global light-nya biasanya saya matikan, kemudian ininya diperbesar gitu ya. Nah. Kemudian tadi transparansinya apakah mau dinyalakan gitu ya supaya ada transparansinya. Kemudian apakah nanti mau ditambah garis gitu ya. Nah, itu juga bisa tergantung kalian senangnya bagaimana. Oke. Jadi kalau mau dirapikan bisa dengan manual gitu ya, dihapus-hapus. Nah, dihapusnya tapi pakai yang supaya soft, pilih yang ininya soft. Klik kanan kemudian pilih yang soft. Ya. Tadi baru dikabarin kalau Fahri itu jatuh di depan IPB jadi iya. Masih Pak. Ya. Nah, ini jadi sudah dapat semak gitu ya. Saya mau mengambil yang lain, semak yang ini. Masih sama dengan Marquee Tool, biasanya dengan M, klik layer via cut. Nah, ini di copy paste ke sini. Nah, ini layernya mau ditaruh di bawah, berarti tinggal ditaruh di bawahnya. Nah, ini pohonnya karena mau di atas, mungkin mau terlihat bawahnya, berarti opacity-nya kita turunkan. Gitu ya. Kalaupun nggak bisa, berarti mungkin yang ini kita taruh di atas, gitu ya. Tapi kita pilih nanti apakah overlay atau misalnya yang multiply. Jadi nanti bisa dimainkan cara-caranya. Nah, ini dengan drop shadow. Oke. Itu untuk silahkan nanti dicoba caranya yang yang kalian gitu ya. Mau saya menambahkan mobil juga sama prinsipnya.
Oke, jadi silakan dibuat gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba cek untuk progres. Kalau memang terlalu cepat nanti sampaikan saja ya, takutnya tadi banyak yang kelewat.